Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Faqala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Faqala aidan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Shadaqallahu nadhim wa shadaqa Rasulillahi nabiyil karim wa rahma 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita, yang bila kita menghitungnya tak akan mampu, terutama nikmat iman, selamat, sehat, walafiat, sehingga pada pagi ini kita bisa melangkahkan kaki dengan sehat, berada di masjid yang kita muliakan ini untuk menambah ilmu. Karena itu kita bersyukur semoga Allah tetap berikan keselamatan, kesehatan kita, agar supaya kita lebih maksimal untuk mencari dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menambah ilmu, dan ilmu yang kita peroleh semoga menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan pada junjungan besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak sampai pada hari kiamat. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu, apa kabar? Baik-baik semua? Alhamdulillah. Kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selamat, sehat, walafiat, tak kurang dari suatu apapun. Amin amin. Saya masih melanjutkan pembahasan kita yang beberapa minggu yang lalu mengenai orang baik. Yang tempoh hari yang kita singgung adalah siapa orang baik itu. Ialah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain atau orang itu berguna bagi orang lain. Apanya? Mungkin ilmunya, mungkin tenaganya, mungkin hartanya. Terlepas daripada yang tiga itu, maka Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin
kamu ini umat Islam adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kamu dikeluarkan di tengah-tengah manusia itu supaya berbuat baik. Berbuat baiknya itu ta'muruna bil ma'ruf, menyeru, mengajak, memberi contoh kepada sesuatu perbuatan yang wajar, suatu perbuatan baik yang wajar, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada perbuatan yang tidak baik. Jadi tugas kita sebagai seorang muslim, walaupun kita sudah berbuat baik, tapi juga melengkapi, sempurnakan, juga mencegah daripada, menahan dan mencegah daripada perbuatan tidak baik, agar supaya kita menjadi umat Islam yang kafah, umat Islam yang utuh. Sudah banyak berbuat baik, sudah baik ibadahnya, tapi tidak pernah mencegah, tidak pernah menahan dan tidak mencegah orang berbuat tidak baik. Hanya saja jangan sampai terjadi kepada kita banyak menyuruh berbuat baik, tetapi dirinya tidak pernah melakukan perbuatan baik. Maka Allah katakan di dalam surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 2 dan 3, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu menyuruh seseorang atas perbuatan yang tidak kamu lakukan? Yang dimaksud, wahai orang-orang beriman, mengapa kamu menyuruh orang lain untuk berbuat baik, sedangkan dirimu sendiri tak pernah melakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah bila kamu menyuruh orang lain berbuat baik, sedangkan dirimu sendiri kamu lupakan. Jadi konsekuensinya, maka ibda' bi nafsik, mulai dulu dari diri sendiri baru orang lain. Sekali lagi, tempo hari pernah saya terangkan, Rasulullah itu jarang menyuruh, apalagi memerintah orang berbuat baik. Bukan tidak, tapi jarang. Yang banyak terjadi kepada Rasulullah, memberi contoh dulu baru mengajak. Pantang Rasulullah itu menyuruh dan memerintah. Walaupun segalanya dalam kehidupan itu Rasulullah itu ada padanya, maka tidak salah Allah katakan di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21, yang berbunyi, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Muhammad sebagai seorang rasul adalah contoh yang baik. Nah, hal ini perlu kita teladani, perlu kita tiru. Belum tentu orang menyuruh itu, apalagi memerintah, sudah melakukan sesuatu perbuatan baik, khususnya dari apa yang dia perintahkan, dari apa yang dia suruh. Maka sekali lagi, hadis ini sangat-sangat konkret. Ibda' binafsik,
Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Memulailah kamu dari dirimu sendiri, lalu setelah itu koreksi setelah memulai koreksi, benar nggak perbuatan baik yang saya lakukan ini? Karena tidak semuanya orang berbuat baik dinilai dan diterima baik oleh orang lain. Bahkan ada istilah dalam pepatah bahasa Arab, tafakkaru qabla al-kalam wa tafakkaru qabla al-amal. Pepatah bahasa Arab. Pikir dulu sebelum kamu berbicara. Pikir dulu sebelum kamu berbuat. Orang berbuat baik, sekali lagi, yang walau tujuannya baik, belum tentu diterima kebaikan itu oleh orang lain. Ya. Maka dikatakan sesungguhnya perbuatan baik itu adalah hakikat yang harus dimiliki oleh semua umat manusia tanpa kita melihat status agama daripada seseorang. Tetapi umat Islam dalam berbuat baik itu catatannya ada 3, lain dengan orang lain. Umat Islam dikala berbuat baik catatannya adalah 3. 1, memang kita sebagai umat Islam suruh berbuat baik. Yang kedua adalah perbuatan baik yang kami lakukan itu jangan pamrih. Itu. Kalau kamu berbuat baik, maka tujuannya hanya mengharap ridho Allah. Kalau perbuatan baik yang sudah masuk dalam ketiga kategori itu masih dinilai jelek oleh orang lain, maka selesailah tugas kita. Namun demikian, tetap tidak henti-hentinya kita berbuat baik. Saya buka lagi catatan kita di kuliah subuh yang lalu. Yang pertama adalah mari kita berbuat baik kepada siapa saja, di mana saja. Dan kalau berbuat baik jangan sekali, 2 kali. Maka mari terus menerus kita berbuat baik. Nah, baik itu adalah merupakan bagian daripada sifat yang harus ada pada umat Islam. Maka Rasul katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang baik itu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain terus menerus. Yang kedua adalah bila kamu berbuat baik lalu kebaikanmu itu dibalas oleh orang lain, maka balas pula perbuatan baik itu kepada orang lain itu dengan lebih baik lagi. Itu berdasar kepada surat Al-Imran ayat 45 itu. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu mendapat penghormatan dari orang lain, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik lagi. Jadi bila berbuat baik jangan sekali, dan berbuat baiklah kepada siapa saja. Dan bila orang itu membalas kebaikan kita, maka balas lagi perbuatan baik itu dengan yang lebih baik.
ketiga, bila ada orang berbuat tidak baik kepadamu, bila ada orang berbuat tidak baik kepadamu, maka balaslah perbuatan tidak baik itu dengan kebaikan. Artinya apa? Bahwa Islam itu sangat-sangat mencintai kedamaian. Bahwa Islam itu benar-benar penyebar kasih sayang, bukan penyebar permusuhan. Yang keempat, kebaikan yang kamu lakukan itu jangan dipikir-pikir, jangan dihitung-hitung, jangan dilihat-lihat apa saja, berupa apa saja. Dan perbuatan baik yang kamu lakukan itu hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hadis yang Rasul sampaikan mengenai orang baik. Sekali lagi bahwa Islam sangat menghendaki orang Islam menjadi orang baik. Yang salah satunya tadi di dalam muqaddimah saya sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang baik itu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua, khairun nas man ta'allama al-Qur'an, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang baik itu orang yang belajar Al-Quran, lalu setelah dapat ilmu Al-Quran itu, lalu mengajarkan kepada orang lain. Siapa lagi orang baik itu? Yaitu man tala umruhu wa hasunah amaluhu wa kathura ibaduhu. Orang baik itu yaitu orang yang amal perbuatannya baik dan amal ibadahnya banyak. Kebalikannya kata Rasulullah, wa syarrun nas man tarahuru wa su'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang perbuatannya selama hidup tidak baik. Ada lagi kata Rasulullah, khairun nas tarkuhu ma la ya'nihi. Orang baik itu orang yang menahan dan mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang terlarang. Banyak hadis-hadis yang menerangkan, bahkan masih ada beberapa hadis lagi yang menerangkan tentang orang baik. Sekali lagi, baiknya seseorang itu berangkat dari ibadah. Orang yang baik suka kasih-kasih, suka nolong orang, tapi tidak sholat, tidak baik. Orangnya sopan, ramah, hormat kepada semua orang, tapi tidak sholat, tidak termasuk. Jadi berangkat daripada ibadah baik. Itu. Tetapi semuanya itu adalah memang dibentuk oleh Islam agar supaya menjadi orang seperti itu. Karena umat Islam ingin dijadikan contoh baik kepada orang lain. Tetapi sayangnya banyak di antara kita umat Islam ini, saya mengatakan bukan tidak baik, tapi mungkin belum sampai ke sana. Maka dari itu, janganlah pernah bosan menuntut ilmu.
bukan hanya sekedar menambah pengetahuan, tapi membentuk diri kita ini bagaikan padi. Apa itu? Semakin berisi, semakin berunduk. Nah, umat Islam seperti itu. Maka sekali lagi, Rasulullah itu manusia teladan. Saya sering terangkan begini. Nabi-nabi sebelumnya itu banyak diangkat oleh Allah semasih muda. Ada yang semasih anak-anak, ada yang semasih bayi. Tetapi Rasulullah diangkat menjadi nabi itu umur 40 tahun. Ya. Kenapa Allah mengangkat Muhammad itu umur 40 tahun sebagai nabi, yang padahal Rasulullah itu otaknya canggih pada jalan. Canggih. Daya tangkap, daya ingatnya itu luar biasa. Apalagi dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu orang pintar-pintar. Tapi pertanyaan, kenapa Allah mengangkat Muhammad pada dia orang pintar menjadi nabi baru umur 40 tahun? Karena sekali lagi yang Muhammad ingin contohkan oleh Allah itu adalah akhlak budi pekerti. Maka sekali lagi, ini mungkin dalam kesempatan yang lalu pernah saya sampaikan, kalau Bapak Ibu pernah berguru kepada seseorang, oh Ustaz baik kok, Ustaz pintar, Ustaz itu ramah. Jadi memang itu yang dipilih, bukan karena pandainya, tapi akhlak budi pekerti. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu ada itu. Kalau kamu berguru kepada seseorang, tiru sifat tingkah lakunya guru itu dulu. Jadi jangan ilmunya dulu, tapi tiru sifat tingkah lakunya dulu. Tentu saja konsekuensinya sebagai guru, ustadz atau kiai, yaitu tadi berakhlak, berbudi pekerti yang baik. Nah itu dulu tiru. Bukan pertama kali ilmunya yang diambil, tapi sifat tingkah laku guru itu dari ucapan, perbuatan, dan tingkah laku. Kenapa? Ya, inilah istilah sekarang. Banyak sekarang orang pintar, otaknya canggih, tapi kebingungan. Maaf. Mantan menteri agama mungkin ibadahnya lebih dari kita, mungkin perbuatan baiknya lebih dari kita. Ya, karena saya yakin Bapak Kepala Negara mengangkat seorang menteri agama itu kriterianya bukan hanya pintar dan pengalaman, tetapi juga ya, tapi kenapa kok seperti itu perbuatannya? Ini berarti tidak baik, tidak berakhlak. Orang-orang barat bukan aja Mas sekalian, orang pintar-pintar itu, ya lebih orang Yahudi. Wah, orang pintar-pintar punya otak canggih. Tetapi itu tadi, jadi akhlak budi pekertinya tidak. Nah kita ini, walaupun ilmu kita tidak banyak, tapi akhlak kita yang lebih menonjol. Ibu-ibu, saya sering menyampaikan begini khusus kepada ibu. Orang-orang dulu itu tidak sholat, tapi puasa wajib.
Orang-orang dulu itu ibadahnya nggak seperti kita. Kalau kita sempurna banget. Tapi orang-orang dulu tidak sholat, tidak haji, tapi akhlak budi pekertinya bagus-bagus. Iya. Maka sering jatuh teman ibu. Insya Allah nenek kita dulu masuk surga itu. Kalau kita insya Allah pasti. Kenapa? Amal ibadah kita. Tapi orang dulu nggak sholat apa? Tapi yakin mereka masuk surga. Kenapa tak sholat masuk surga? Karena dulu siapa yang ngajarin sholat? Ustadz aja sekecamatan mungkin ada. Sehingga sebutan dia itu dari situ asal muasalnya. Sebutan dia itu ada orang pesta, gitu, mau doa bersama, tidak ada ustadz, tidak ada kiai. Dulu, nah, di kiai yang ditunggu-tunggu itu tidak datang, akhirnya di sebelahnya itu ada orang yang bisa berdoa, ya, sehingga ikiai, Iya sih, jadi sebutan kalau sudah kiai, padahal ikiai. Pada zaman sekarang. Jadi benar orang yakin mereka masuk surga walaupun tak sholat. Kenapa? Siapa yang mau ngajarin sholat? Benar-benar orang itu baik-baik, hidupnya tenang, tentram, damai. Nah, kita ini sekarang diracuni oleh kecanggihan teknologi. Sehingga kalaupun berbuat baik, semu, kamuflase, walau tidak semua orang. Jadi baik itu adalah bukan ada di mulut, bukan di anggota badan, tapi baik itu berangkat dari hati. Lalu diwujudkan dalam bentuk zahirnya. Kalau tidak, tingkah perbuatannya baik, tapi hatinya jahat, munafik. Munafik jadi. Dan kita ini menjadi orang baik yang lahir batin. Dan tapi kalau dalam ilmu politik Bapak Ibu, dipertanyakan perbuatan baik yang dilakukan itu, karena pasti ada mau. Nah, kita umat Islam betul-betul baik itu berangkat dari hati, baru diwujudkan dalam perbuatan tingkah. Dan bila demikian, maka Allah katakan dalam surat Kahfi, Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan bumi ini, yaitu dilengkapi dengan segala macam perhiasan. Lalu pertanyaannya, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang lebih baik amal perbuatan? Kalau di dalam surah Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu,
siapa di antara kamu yang lebih baik amal perbuatannya? Ini menunjukkan bahwa Islam harus baik, tapi lahir batin. Islam harus banyak berbuat baik dengan tujuan mengharap ridha Allah. Orang Islam kalau berbaik jangan sekali. Bagian daripada kehidupan kita sebagai orang Islam yang tak intinya berbuat baik. Umat Islam baiknya itu bukan karena disuruh, baiknya itu bukan karena perintah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tidaklah ada di antara kamu orang yang mengajak berbuat baik. Jadi bukan nyuruh. Sekali lagi, tadi kurang baik kalau kita pandai menyuruh lalu memerintahkan, tanpa kita memberi contoh dan mengajak. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair. Tidak ada di antara kamu orang yang mengajak untuk berbuat baik. Mengapa? Indikasinya orang menyuruh dan memerintah itu belum tentu dirinya melakukan kebaikan. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kalau masing-masing kita berangkat dari rumah, dari keluarga kita, lalu dengan ibu kita baik, insya Allah janji Allah besar kita dan akan melahirkan pemimpin yang baik, pemimpin yang betul-betul yang diharapkan, karena kita sudah baik. Nah, kalau baiknya pura-pura, ya, pada suatu saat akan ketahuan pula belahnya gitu. Nah, kalau baiknya itu berangkat dari batin kita, lalu juga dalam bentuk zahiriyah kita, dan secara kontinu seakan-akan manusia itu tidak ada celah. Tapi memang baik. Tapi tidak boleh mengatakan ibu-ibu, khususnya nih yang sering saya dengar, jangan jadi orang baik, nanti kamu baik cepat mati. Aduh, itu tidak ada dalilnya. Iya, jangan perlu baik cepat mati, karena Allah sayang. Cuma jadi orang asam semuanya orang. Jadi ibu-ibu, maaf, saya di pengajian gitu. Kata Ustaz, kalau jadi orang baik cepat mati. Enggak lah. Rasulullah SAW umur 63 tahun itu sebenarnya bukan karena baiknya, jadi ukuran. Jadi ukuran. Bukan karena seorang baik cepat mati. Tidak ada dasar, tidak ada hukum. Rasulullah umur 63 itu karena seorang baik berarti umur 63 itu sebagai ukuran kepada generasi maka datang. Maksudnya kisarannya umur manusia 63 kurang lebih gitu. Kalau dulu kan umurnya nabi-nabi ratusan. Kata Rasulullah tadi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa katsura ibadatuhu. Orang baik itu orang yang perbuatannya itu baik dan amal ibadahnya banyak. Bukan pendek umur. Ya benar. Ukurannya manusia sekarang ya 63 kurang lebih, kan? Ya mungkin bisa 100, mungkin di bawah itu. Jadi Bu, mohon ditepis kalau ada, jangan terlalu baik, cepat mati. Aduh, astagfirullah.
mari kita berbaik, mari kita jadi orang baik. Karena umat Islam ingin jadikan contoh baik kepada orang lain. Dan baiknya lahir batin. Kalau baiknya itu zahiriyah, ternyata batinnya tidak, ya maaf. Bapak Ibu sekalian, masih kecatat Bapak Ibu, orang Islam ini tidak baik. Masih dinilai sama orang lain bahwa kita ini orang Islam tidak baik. Tapi memang namanya kebaikan dan orang baik bukan relatif. Untuk mencapai kebaikan yang sempurna bukan ada pada kita. Tapi mari kita, walaupun tidak persis seperti Rasulullah, mari kita berusaha untuk mendekati baiknya Rasulullah, perbuatan baiknya Rasulullah. Kita berusaha. Karena itu tadi, mari kita menjadi orang baik untuk menjadi contoh baik kepada orang lain. Dan baiknya tidak bisa diukur dengan ucapan, tapi juga dengan perbuatan. Jadi kita berusaha, baiknya itu adalah menjadi orang baik itu mencontoh Rasulullah SAW. Bapak Ibu, ini saja lanjutan. Insyaallah pada kesempatan lain saya ingin membawa tema-tema yang akan lebih menarik lagi, karena saya terasa beberapa minggu lalu saya belum selesai membahas ini. Maka dari itu mudah-mudahan ini sebagai pelengkap, walaupun hanya tambahnya sedikit, tetap kita berusaha ya, untuk menjadi orang baik sehingga menjadi contoh baik kepada orang lain. Itu dalam arti adalah baik kepada kita umat Islam sendiri maupun terhadap orang yang beragama lain. Ini saja Bapak Ibu, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan. Saya sebagai istilahnya sesepuh dari masjid, saya ingat masa kecil saya. Orang tua dulu ngajari tidak muluk-muluk sesuai dengan tadi nasihat Pak Ustaz tadi. Jangan pernah orang Jawa itu ngapusi teman lain dengan nakal. Tapi di dunia sekarang ini dengan tuntutan ekonomi yang semakin meningkat, itu saya pernah merasakan melihat begitu anak-anak sekarang itu kabian sudah sampai polanya sudah persaingannya sudah semakin ketat, sehingga kadang-kadang jalan yang tak dengan pun ditempuh, dan orang tua banyak saya lihat banyak yang kurang memperhatikan. Nah, terus gimana solusinya Pak Ustaz menghadapi dunia yang semakin kompetitif ini, sehingga anak-anak itu bisa jalan di garis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sementara saya berkesimpulan, ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Ya, itu dulu deh. Ya, itu dulu. Tanda-tanda akhir zaman macam-macam. Mohon maaf, saya kepada keluarga dan anak-anak yatim yang saya asuh, saya melarang nonton TV. Ya, saya melarang nonton TV. Karena tidak semua acara-acara di TV itu memberikan manfaat tuntunan kepada kita.
Jadi dengan kata lain, TV itu ya juga penyebar informasi, tapi di sisi lain juga merusak. Jadi, tapi jangan mengatakan zaman sekarang itu rusak. Zaman sekarang itu makin canggih, Bapak. Jadi tinggal kita menyikapi seperti apa. Maka begini Bapak, kita menuju kepada firman Allah dalam surah Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. 'Alaiha malaikatun syidadun la ya'suna ma amara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka yang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Itu kasar itu masuk dunia. Takut kita sudah lalai bahwa anak kita sudah melangkah terlalu jauh. Apa? Sekali lagi ibu, bapak ibu, saya mencontohkan orang itu orang dulu kok benar deh. Mama, ini sebenarnya Pak anugerah Allah. Walaupun yang menemukan itu bukan orang muslim, tapi ini pula Pak yang meracuni kita. Walaupun maaf, tapi beda barangkali. Mungkin kalau punyanya ustaz barangkali ada Al-Quran, ada hadis, ada apa segala macam. Mungkin begitu Pak. Tapi pada satu saat terpancing pula mereka untuk merusak akhlak moral kita. Yang mungkin kalau ustaz pakai HP di depan jamaah yang bagus, tapi di sisi lain barangkali lihat juga isinya ini. Yang isinya ini campur aduk antara yang baik dan yang tidak baik. Jadi hanya mari Bapak, anak kita, maka dikatakan insya Allah kita semua ini calon-calon surga. Tapi pertanyaannya, mungkinkah anak cucu kita juga? Walaupun Allah kabarkan kepada kita ibu dalam surat Yasin, hafal itu. Wa azwaju fi dhilalin al-araiki muttaqin. Ngumpul nanti di surga. Tetapi catatannya apa? Satu, seiman. Itu seiman dengan kita. Dan yang kedua, masuk surga ini tidak bersamaan. Bersamaan itu judul kalau kita kondangan bisa berduaan, bergandengan, tapi surga tidak bisa bersamaan Bapak. Walaupun Allah katakan ada di dalam surat Az-Zukhruf surat yang ke-43 itu ayat 70 bisa dilihat. Udkhulul jannata, masuklah kamu ke dalam surga bersama pasangan-pasanganmu, akan digembirakan. Tapi pertanyaannya, siapa dulu masuk surga? Mungkin suami dulu, mungkin istri dulu. Bersama tak mungkin, karena pasti catatannya adalah beda. Ibu jangan tersungging, maaf saya intermezzo sebentar. Ibu-ibu, istri saya 3 ibu. 3 benar. Banyak bertanya pengajian kepada Pak Ustaz Asmui. Oh, Ustaz Asmui kan istrinya 3. Terus siapa nanti yang berdampingan di surga? Tapi jangan wah, masya Allah dulu. Yang pertama meninggal dulu. Yang kedua ibu meninggalkan. Insya Allah yang ketiga tidak ditinggalkan, mungkin dicarikan teman. Amin. Oh amin Bapak.
di surga siapa? Bukan Asmuri yang memilih, oh saya dengan yang pertama, oh dengan yang kedua, dengan yang ketiga. Bukan ibu, dimaafkan ibu dulu. Allah merekam melalui malaikat rakib hati. Siapa yang mengabdi, yang tulus ikhlas kepada suami, dialah yang akan menjadi dengan suami. Bukan karena cantiknya, bukan karena kita manis seorang, bukan. Tapi Allah merekam. Siapa yang dalam pengabdian dengan tulus ikhlas, itu nanti berarti. Nah, yang dimaksudkan bersama keluarga, anak-anak, cucu. Maka kita selalu berdoa Bapak Ibu ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga anak cucu kita terselamatkan, intinya seperti itu. Tapi ini tidak bisa, apalagi kita maaf kalau punya uang, biar anak saya juga pegang hati. Bapak, maaf, semua pesantren sekarang melarang kiai pegang seperti ini. Dan tak terkecuali di kita juga bisa juga mengharamkan, bukan sekadar dilarang. Tetapi kalau saya ajak rekreasi mereka, saya suruh bawa seperti ini, ya tidak pas, haram dalam arti mutlak tidak boleh. Kalau rekreasi, karena sering saya jalan rekreasi ke Bandung, ke Masjid Salman, saya suruh bawa. Itu pun dikontrol apa yang kamu lihat. Karena kita maaf, ini sudah banyak makan korban. Ya, itu dulu Pak jawaban saya. Barangkali masih ada lagi. Silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya orang Indonesia menjadi Islam. Tapi dari kecil saya di sekolah dulu Islam Indonesia. Tapi saya lihat di TV One, Ya. pengajian Ustadz udah mengarahkan Assalamualaikum Islam Nusantara. Ini bagaimana? Saya tidak Islam Islam dunia. Nah, saya ini orang Indonesia, kok rasanya saya Islam Indonesia tadinya kok ke Nusantara diarahkan gitu. Itu Ustadz jadi mengatakan itu Assalamualaikum Islam Nusantara katanya. Jadi itu saya jadi bingung saya kira bagaimana. Iya. Itu yang saya katakan Assalamualaikum. Bapak, saya sih jarang nonton TV ya Pak. Maaf. Hampir tak. Paling Bapak kalau nonton TV sama mana Pak Joni. Kalau nonton TV Pak, tinju, saya nonton tinju. Kegemaran saya nonton tinju. Bukan justru macam tinju. Maaf Bapak. Beberapa bulan yang lalu, mungkin sudah setahun lebih ya kan. Bapak itu di Mekah mereka sa'i, bukan tawafnya. Sa'i itu dari sofa mereka itu yang dibaca bukan subhanallah, bukan itu, tapi Pancasila satu. Itu mana yang masa? Itulah Nusantara katanya Pak. Ya Allah. Dan yang seperti itu Bapak, boleh katanya Pak bersolawat di gereja, boleh katanya Pak. Iya. Ya Allah, maaf ini, maaf ya. Bapak Kiai kita, calon wakil pemimpin kita, itu pernah menerjemahkan Qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Aduh,
Maaf Bapak, orang Indonesia itu orang-orang kreatif Pak. Benar. Tapi yang merusak Islam Pak. Pernah itu. Akum dinukum beliau itu sudah terjemahkan lain oleh beliau. Dan beliau itu pula yang membenarkan Islam satu. Ya, kembali kepada banyak orang pintar sekarang. Kebelingan. Buat pintarnya. Ya, mesti. Pokok mari tanya ayyukum ahsanu amala. Mari. Gitu loh. Bapak yang merusak, yang akan menghancurkan Islam itu bukan orang lain Bapak di negeri kita ini, orang Islam sendiri. Saya mau mengakhiri sebenarnya. Pimpinan NU kita Bapak ngaco Pak. Saya terus terang aja, masalah jenggot, masalah celana gantung, masalah jilbab, ya Allah Rabbi, ya jangan dibahas dong itu. Sudah, itu menunjukkan orang berjenggot bodoh. Astagfirullah. Ya. Dan pernah lagi beliau itu mengatakan, pesan dengan apa-apa. Padahal beliau bisa di sana ya. Astagfirullahaladzim. Gitu Pak, saya prihatin sekali Pak. Tapi beliau itu sudah ditantang keras oleh beberapa pesantren dengan statementnya itu, ya, bahwa itu sudah tidak pantas jadi ulama. Ya. Maaf, saya buka catatan sedikit nih. Maaf, bukan saya. Dulu Bapak almarhum, mungkin masih ingat Pak Benyamin Mangkudilaga, Hakim Agung, itu pernah mengundang saya sama, saya sebut saja, pernah mengundang saya dan Pak Said Agil Sirat ini, yang hadir pada waktu itu Bu Menteri Peranan Perempuan. Ya, jadi mohon maaf ya. Jadi saya bicara dulu, baru satu beliau. Pak Benyamin itu kan istrinya jamaah pengajian kita. Istrinya Pak Benyamin itu besar kok begitu sih ceramah segitu. Kok besar ceramah? Oh, mungkin beliau beda, beliau kan besar di Madinah Pak. Kalau saya kan tidak keluaran sama. Udah nyeleneh gitu. Mohon maaf. Ya begitu Pak. Mari sudah. Ya kita ini insya Allah Islam kita ini benar sudah. Udah nggak perlu niru-niru lagi deh. Sudah. Nanti anak kita kalau kita bingung, generasi kita nanti bingung gimana. Maka dikatakan Islam yang dirusak, itu yang mendapat urutan pertama perlu saya sendiri orang Islam sendiri. Gitu. Bapak Ibu, ini saja karena saya masih ada waktu. Atau ada yang mendesak lain barangkali silakan. Saya masih ada waktu itu Bapak Ibu. Insya Allah. Ibu-ibu ada yang bertanya? Jawab ya. Mari salah silakan. Mari kita baca Al-Fatihah satu kali Bapak Ibu supaya kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ilmu yang bermanfaat serta Allah mendapat memberi barokah kita di masjid ini. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.